Menikahi Hot Om-Om. Bab 184. Baiklah kalau begitu, maka persidangan akan dilanjutkan. Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Agustus tahun 2023 yang lalu bahwa saudara termohon Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana, telah diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raci pada pemohon Widya Renjana Putri binti Hariswardana. Dengan ini agenda hari ini adalah penyaksian ikrar talak oleh termohon atas diri pemohon. Maka persidangan ditutup untuk umum. Hakim ketua itu pun mengetuk palunya satu kali. Panitera pengganti kembali membacakan instruksinya. Para hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Satu persatu, keluarga Widya dan Mahesa pun beranjak dari tempat duduknya. Mereka keluar dan membiarkan Widya dan Mahesa melaksanakan rangkaian akhir dari persidangan panjang itu. Sebelum ikrar talak itu disebutkan, Hakim Ketua membacakan hal-hal penting termasuk nafkah idah yang hanya Widya minta sebesar Rp1.000. Hati Mahesa benar-benar merasa terluka mendapati wanita itu nyatanya benar-benar tidak menuntut apapun darinya. Ia hanya memberikan nominal sebagai syarat dan ketentuan. Saudara termohon, apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak satu pada pemohon hari ini? Hakim Ketua kembali bertanya pada Mahesa. Saya sangat siap mengucapkan ikrar talak satu raci pada istri saya Widya, Pak Hakim, jawab Mahesa mantap. Tanpa ragu. Saudari pemohon, apa saudari dalam keadaan suci hari ini? Tanya Hakim kemudian pada Widya. Ya, Pak Hakim. Alhamdulillah saya dalam keadaan suci hari ini, jawab Widya yang juga sama mantapnya. Semakin dekat waktu ikrar talak itu tiba, semakin tidak menentu perasaan yang Widya dan Mahesa rasakan. Baiklah. Saudara termohon, apa bisa mengucapkan ikrar talak sendiri atau perlu dibimbing? Saya bisa mengucapkannya sendiri, Pak Hakim. Baiklah. Kami persilahkan pada termohon untuk mengucapkannya. Mahesa pun menarik napasnya dalam-dalam. Lalu mengembuskan napasnya perlahan. Ia mencoba untuk menenangkan jantungnya yang terus memompa kencang. Bibir yang terasa berat untuk mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia inginkan pun akhirnya mulai terbuka. Pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 saya Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana menjatuhkan talak satu pada istri saya, Widya Renjana Putri binti Hariswardana di hadapan sidang Pengadilan Agama X. Demikian ikrar talak ini saya ucapkan dengan sadar. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Buliran bening itu langsung menitik di pelupuk mata Widya. Kini ia dan Mahesa sudah resmi tidak lagi menjadi suami istri. Alhamdulillah. Akhirnya resmi juga cerai. Pikiran kamu bisa jadi fokus, Bi. Nggak perlu mikirin yang nggak penting. Parasit-parasit yang seharusnya dari lama disingkirkan, akhirnya tahu tempatnya juga. Syukurlah kalau mantan istri kamu itu tahu diri. Tahu di mana tempatnya. Dan tahu di mana seharusnya dia berada. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dia nggak nuntut harga gono gini sama nafkah idah yang berlebihan. Bulik pun nggak rela kalau ada setetes pun harta kamu yang ngalir ke dia. Udah bener dikasih sama jingga dan anak-anak kamu saja. Mereka yang lebih berhak daripada perempuan itu. Dia bahkan nggak bisa ngasih kamu keturunan terlepas dari yang orang tua kamu lakukan. Memang sudah seperti ini jalannya. Biarkan saja. Tapi harusnya kamu langsung talak 3 saja, Bi. Biar nggak bisa balik lagi. Rahmita yang juga ikut hadir dalam acara itu langsung memberikan wejangan yang cukup panjang. Ia begitu antusias mengungkapkan kepuasannya saat akhirnya Widya dan Mahesa resmi bercerai. Ia lega dan amat senang ketika keponakannya itu pada akhirnya sah mengucapkan ikrar talaknya. Niat busuk itu nggak akan selalu bisa tercapai. Celetuk Eyang Sastro. Jalannya memang seperti ini. Jangan banyak mengomentari,
Rahmita. Apa tujuanmu sebenarnya bicara seperti itu? Empatilah sedikit terhadap kesedihan orang lain. Ada lonjakan denyutan dalam detak dada Rahmita. Ia seolah disindir. Tapi cukup memiliki muka yang tebal. Kesedihan yang mana sih, Pak Lik? Mahesa itu saat ini seharusnya lega karena sudah melakukan hal yang seharusnya sedari lama dia lakukan. Nggak ada yang harus dia sedihkan. Saat ini perasaannya pasti sudah lega. Ya, kan Mahesa? Dada Mahesa rasanya panas mendengar koletehan Rahmita. Semakin ia menunjukkan sikap netral padanya, maka akan semakin tampak wajah wanita itu yang sebenarnya. Ia sudah tidak sungkan lagi mengungkapkan hal-hal yang mungkin seharusnya ia sungkan jika menyampaikannya padanya. Pancingannya agaknya berhasil. Sebab cara adik Eyang Sastro dan juga keponakannya itu begitu halus. Tidak akan terbukti jika hanya sekedar berpatokan melihat CCTV, sebab jika dilihat dari sana, posisi mereka hanya tampak seperti seseorang yang sedang mengobrol biasa dengan Widya. Tidak ada tindakan kekerasan atau apapun yang dapat ia tangkap dari rangkaian video tersebut. Ya, bulik. Hanya 2 kalimat itu yang Mahesa berikan sebagai jawaban untuk Rahmita. Dan perempuan itu seketika menunjukkan senyum semeringahnya. Tuh, Pak Lik bisa dengar sendiri, kan? Nyatanya Mahesa juga lega bisa lepas dari istrinya yang tidak berguna itu. Cuma bisa nyusahin. Nggak juga bisa apa-apa. Pembangkang pula. Kalah jauh jika dibanding dengan Jingga. Sudah bisa melahirkan keturunan untuk Mahesa. Lembut. Selalu nurut apa yang suaminya katakan. Memang sejatinya Jinggalah yang paling cocok jadi istrinya Mahesa. Seandainya Mas Gunadia dulu tidak melakukan kesalahan dengan menyingkirkan perempuan malang itu, pasti dia sudah memberikan banyak anak untuk Mahesa. Soal jenis kelamin, bisa diupayakan dengan program, kan? Nggak perlu diragukan lagi kalau soal kesuburan. Jingga cukup mumpuni memberikan banyak keturunan untuk Mahesa. Lahirannya juga kan secara normal. Bisa banyak anaknya nanti. Kedua tangan Mahesa kontan terkepal di samping tubuhnya. Dadanya sungguh menderu. Tapi dia tidak menanggapi lebih lanjut apapun yang perempuan paruh baya itu katakan. Sudah. Tutup mulutmu, Rahmita. Jangan mengatakan hal-hal yang membuat suasana jadi lebih panas. Semua masalah ini sudah selesai dengan perpisahan keponakan kamu dan istrinya, tidak usah berkomentar lagi. Rahmita pun mendengus kasar. Ia tidak suka dengan peringatan yang Eyang Sastro katakan. Mencuci pikiran pria sepuh itu ternyata begitu sulit dibandingkan dengan mencuci otak Mahesa. Mahesa cenderung diam dan seolah mendengarkannya, dan hal itu menjadikan dirinya lebih bebas lagi untuk membicarakan apapun di depannya. Iya, Pak Lik. Maaf. Di sisi lain di tempat yang masih satu area di luar ruang sidang itu, Mentari menunjukkan rasa antusias dan leganya. Pokoknya besok pas ambil akta cerai, Tata temenin kamu, Bun. Abis itu kamu bisa fokus sama hidup kamu sendiri. Pokoknya, nanti kita seru-seruan, ya. Iya, Ta. Ajakin main ya. Kemana aja. Biar nggak bosen di rumah. Siap, sayang. Ada beberapa berkas yang baru saja selesai dilengkapi. Haris dan Anggun pun ikut bergabung dengan anak-anaknya. Sudah selesai semuanya. Tinggal nunggu akta cerai saja turun. Abis ini kita bisa atur rencana ke depan, Bun. Papa pengen kamu lanjut kuliah. Sayang bakat kamu yang cepat hafal dan mengingat. Kamu harus ikut jejak Papa jadi dokter. Gimana? Widya pun mengulas senyumnya. Widya juga udah rencanain dari lama, Pak. Akan Widya kejar setelah ini. Bagus, sayang. Kejar mimpi kamu. Saatnya mengembangkan diri agar jadi yang terbaik. Iya, Pak. Diam-diam Mahesa masih bisa mendengar semua rencana yang Widya dan keluarganya rencanakan. Di lorong itu,
Ia bawa pandangannya pada wanita dengan senyuman yang begitu meneduhkan itu. Hatinya kembali bergejolak. Sungguh berat hatinya saat ini. Rasanya mau gila. Terlebih saat pada akhirnya pandangan perempuan itu juga tertuju padanya. Sorot mata meneduhkan itu kembali menyapanya. Paras cantiknya bahkan memberikan senyuman lembut padanya. Hatinya seolah sedang dipermainkan. Pikirannya pun tambah berantakan. Ia bahkan tidak benar-benar mengerti kenapa ia dan bidadari cantiknya itu berakhir begini. Sungguh sial nasibnya, terjebak dalam kubangan tanpa dasar. Mas. Suara Jingga yang sedari tadi menghilang untuk mengangkat telepon pun kembali mengudara. Telepon dari Mbak Anggi, Mas. Cila, Mas. Mahesa langsung menarik tautan yang mengikat itu, beralih menatap Jingga. Bisa ia lihat raut panik pada wajah perempuan yang saat ini menjadi satu-satunya istrinya tersebut. Ada apa? Mbak Anggi telepon kalau Cila ngedrop, Mas. Ayo kita ke rumah sakit, Mas. Tanpa menjawab, Mahesa pun langsung memutar tumitnya. Meraih tangan Jingga dan menggenggam tangan wanita itu bersamanya. Ayo. Sungguh, Widya bisa melihat bagaimana Mahesa sudah nyaman bersama mantan madunya. Setidaknya ia harus lega karena meninggalkan lelaki itu pada wanita yang juga memiliki rasa cinta yang sama besarnya. Rumah sakit. Dimas punya HP, enggak? Tanya Cila dengan napas yang sudah berat. Ada ini, Cila. Aku dikasih HP sama Mama kalau lagi kontrol berdua aja sama Susrini. Mama, Papa, Buna sama Tata sekarang lagi di pengadilan. Hari ini Papa kamu sama Buna kita bakalan resmi pisah. Kamu tahu, kan? Cila langsung tertekan mendengar kabar yang baru saja ia dengarkan dari Dimas. Sudut matanya langsung berair. Sungguh, bukan seperti yang ia harapkan. Ya, Dimas saat ini berada di rumah sakit bersama perawat pribadinya karena jadwal kontrol ulangnya. Adik Widya tersebut langsung berinisiatif untuk menjenguk teman kecilnya tersebut. Aku kangen banget sama Buna, Dim. Tapi dia nggak pernah datang lagi sejak terakhir kali. Aku boleh ya, pinjem HP kamu. Buna kayaknya marah sama aku. Aku cuma pengen bikin video aja buat sapa Buna. Ranti pun sudah sesenggukan di pelukan Anggi. Ya, dua wanita dewasa itu memberikan ruang untuk Dimas dan Cila dengan berdiri sedikit jauh dari kedua anak kecil itu. Mereka jelas tahu, kondisi Cila semakin mengkhawatirkan. Harapan hidupnya sudah begitu tipis. Sejak operasi dilakukan, bukannya bertambah baik, kondisinya malah semakin buruk saja. Bahkan para dokter saja sudah angkat tangan.